Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua? Sehat. Oke, silakan sebelum belajar silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Nunung. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Nuralisia. Kenapa Nuralisia tidak masuk? Sakit. Sudah berapa hari? 2 hari. Semoga lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali, bisa belajar bersama kita kembali. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, silahkan kalian tengok ya di kolong meja kalian, di samping kanan kiri kalian, di bawah kalian, lihat kalau ada sampah. Silahkan dilihat dulu. Ada sampah tidak? Oke. Karena ya, kalau lingkungan kita bersih, kita pun akan nyaman untuk belajar dan kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Oke ya. Terima kasih. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Di sini kita hari ini akan belajar mengenai neraca saldo setelah penutup dan jurnal penutup ya. Di sini kompetensi dasarnya menganalisis akun-akun untuk penyusunan jurnal penutup, neraca saldo penutup untuk perusahaan jasa, dan untuk kompetensi keterampilannya yaitu menyusun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup untuk perusahaan jasa. Dan untuk tujuan pembelajarannya, di sini setelah mengamati media PPT dan video pembelajaran yang diberikan, peserta didik mampu menguraikan akun-akun jurnal penutup pada perusahaan jasa dengan tepat, kreatif, dan inovatif, secara mandiri, santun, teliti, dan bertanggung jawab. Ibu akan bagikan masing-masing anak. Silahkan kalian kerjakan sebisanya, ya, karena di sini tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Nah ini ya soal pretest yang kalian kerjakan tadi, ini hanya sebatas pengetahuan untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Jadi di sini tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Oke ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Namun pada minggu kemarin masih ingat kita belajar apa? Tentang menyusun laporan keuangan. Sebelumnya, kemarin Ibu sudah bikin kelompok ya. Sebelum kalian melihat video pembelajaran, silahkan kalian duduk bersama kelompok masing-masing. Silahkan dimulai dari sekarang. Sini aja nak. Pakai ini. Ya, silakan. Sudah? Sudah. Oke ya, sekarang nanti kalian simak video pembelajaran berikut ini. Silakan tonton ya, simak baik-baik, amati, dan nanti kalau ada yang ditanyakan, boleh.
kamu mengetahui siklus akuntansi pada perusahaan jasa di video sebelumnya, kamu juga harus tahu terkait tahap terakhir dari siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Tahap akhir dari siklus ini biasa disebut dengan tahap penutupan. Tahap penutupan ini terdiri dari 4 tahap. Ada jurnal penutup, buku besar setelah penutup, neraca saldo setelah penutup, dan yang terakhir ada jurnal kembali. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu. Anggap saja kamu sedang membantuku untuk menyelesaikan siklus akuntansi pada perusahaanku ini ya. Kita mulai dari hal yang pertama yang harus kita kerjakan. Jurnal penutup pada video pembelajaran kali ini ya. Dari hasil amati kalian, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Nunung. Bu, izin bertanya, Ya, gimana? apa maksud dari video tersebut? Saya masih bingung. Oke, terima kasih. Yang lainnya ada yang bisa? Silakan. Silakan, Vivi berdiri. Ya, baik, saya akan menjelaskan isi dari video tersebut. Video tersebut menjelaskan tentang penyusunan jurnal penutup yang tujuannya untuk mengelola akun nominal dan akun pembaku modal seperti prefer dan laba ditahan. Oke, terima kasih. Yang lainnya ada yang bisa? Silahkan Rosalinda. Menurut saya, isi video tersebut tentang menyusun jurnal penutup Ya, yang terdiri dari penutupan akun beban, penutupan akun pendapatan, penutupan akun ikhtisar laba rugi, dan akun private. terima kasih. Yang lainnya? Ya, silakan Wiwin berdiri. Menurut saya selain menyusun jurnal penutup, di sini juga ada neraca saldo setelah penutup, Ya, seperti akun harta, utang, dan modal. ya, terima kasih. Yang lainnya? Silakan Susanti berdiri. Menurut saya, di sini adalah tahap untuk menutup akun, seperti akun nominal dan akun real, yang semua itu dilihat dari laporan keuangan. Ya, terima kasih. Hebat kalian. Semuanya pinter-pinter. Tepuk tangan buat kalian. Ya, silakan dikerjakan. Ada yang mau izin atau bagaimana? Ya, silakan Karina. Saya ingin melihat Google untuk literasi digital tentang jurnal penutup dan neraca saldo setelah jurnal penutup. Boleh, silakan dibuka. Tapi ingat ya, hanya untuk mencari literasi saja. Setelah itu silahkan tutup kembali HP-nya. Ya. Untuk yang lainnya silahkan. Sudah ada buku paketnya belum? Sudah. Buku paketnya juga silahkan kalian buka sebagai literasi digital. Literasi, gerakan literasi sekolahnya ya. Silahkan kalian dibuka dan kerjakan studi kasusnya. Ibu kasih waktu ya, silahkan kalian didiskusikan. Silakan diskusikan. Ya. Gimana untuk kelompok 1? Menurut saya, untuk mengisi jurnal penutup, lihat di laporan laba rugi dengan laporan perubahan ekuitas. Ya, betul. Silakan dilanjutkan kembali ya diskusinya. Ya, Bu. Kelompok 2? Kalau menurut saya, untuk menyusun jurnal penutup dari akun pendapatan dan beban private laba ditahan. Iya, betul. Silakan dilanjutkan ya diskusinya. Kelompok 3, silakan. Ada permasalahan tidak? Menurut saya, dalam membuat jurnal penutup, yang pertama, menurut saya dalam membuat jurnal penutup, yang pertama menutup akun pendapatan, menutup akun beban, menutup akun ikhtisar laba rugi, dan menutup privat. Ya, silakan dilanjutkan kembali diskusinya ya. Kelompok 4 berikutnya, ada permasalahan tidak? Menurut saya, yang dibaca di internet, jurnal penutup diambil dari beban, akun harta, dan private. Ya, silakan dilanjutkan kembali ya diskusinya. Kalau ada masalah silakan tanyakan ke Ibu. Untuk kelompok 5 gimana, ada masalah tidak?
Menurut saya debit dan kredit di neraca saldo di sini harus balance antara harta sama dengan hutang dan modal. Ya, betul sekali. Silahkan ya dilanjutkan kembali diskusinya dan dikerjakan untuk. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jurnal penutup servis sepeda motor Minang periode 31 Mei 2022. Jurnal yang pertama adalah pendapatan jasa servis pada ikhtisar laba rugi. Pendapatan jasa servis terletak di sisi debit sebesar 3.850.000 dan ikhtisar laba rugi terletak di sisi kredit sebesar 3.850.000. Jurnal yang kedua yaitu ikhtisar laba rugi pada beban-beban. Ikhtisar laba rugi sebesar 835.000 dan beban-beban diantaranya beban sewa ruangan sebesar 60.000, beban listrik dan air sebesar 200.000, beban gaji sebesar 300.000, beban telepon sebesar 75.000, beban perlengkapan sebesar 150.000, beban penyusutan peralatan sebesar 50.000. Jurnal yang ketiga yaitu modal pada prive. Modal terletak di sisi debit sebesar 100.000 dan prive terletak di sisi kredit sebesar 100.000. Jurnal yang keempat yaitu ikhtisar laba rugi pada modal. Ikhtisar laba rugi terletak di sisi debit sebesar 3.015.000 dan modal terletak di sisi kredit sebesar 3.015.000. Sehingga jika dijumlahkan antara sisi debit dan sisi kredit menghasilkan jumlah yang sama atau balance yaitu sejumlah Rp7.800.000. Yang lain? Ada yang berbeda atau sama? Sama. Berarti kita sepakat hasilnya totalnya berapa? 7.800.000 untuk jurnal penutup. Oke, terima kasih untuk Vivi. Silakan duduk kembali dan tepuk tangan buat Vivi. Oke, sebelum karena kalian sudah ya belajar tadi ya, silakan kalian ya kerjakan post test. Kalau tadi kalian kerjakan sebelum belajar, ini kerjakan setelah belajar. Ya, soalnya sama persis yang tadi sebelum belajar, sekarang sudah belajar. Ya. Oke ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup ya. Kalian sudah pelajari tadi, kalian sudah simak, sudah evaluasi dan sudah berikan kesimpulannya ya. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat buat kita dan agama serta negara ya. Jangan lupa untuk membaca handout yang sudah Ibu berikan di grup kelas ya. Dan jangan lupa juga LKPD-nya dikerjakan, ada di situ ada LKPD mandirinya ya. Dan jangan lupa lagi minggu depan kita akan belajar mengenai jurnal pembalik. Jadi sebelum kita belajar jurnal pembalik di sekolah, silahkan kalian baca dulu handout-nya yang Ibu sudah berikan di grup dan buka juga LKPD-nya. Silahkan kalian pelajari di rumah ya, supaya nanti pas kita belajar kalian sudah ada pandangan tentang materi yang akan kita pelajari. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang masing-masing satu-satu ya. Ya, silakan. Berikutnya LKPD dibawa.